Apakah dalam perjalanan sejak catatan William Marsden sampai sekarang terjadi penurunan? Kami menemukan iya sebagian. Sebagian ada yang bertahan, sebagian sudah mulai menghilang. Assalamualaikum saudara. Saya dengan seorang teman, Profesor Dr. Awis Karni, melakukan perjalanan keliling Minangkabau ke beberapa nagari. Lalu jadilah sebuah buku hasil penelitian, judulnya Pergeseran Peran dan Fungsi Uje Ampe, Orang Jinih Nanampe. Sebelum kita bahas penelitian ini, saya ingin membahas lebih dulu posisi Uje Nanampe ini. Uje Nanampe adalah perangkat kepemimpinan khusus dalam masyarakat untuk mengurus bidang agama. Sebelumnya ada kepemimpinan adat orang Ampe Jinih. Yang pertama penghulu, yang kedua manti, yang ketiga malin, yang keempat dubalang. Penghulu itu pimpinan kaum, dia yang membuat hubungan keluar dari kaum ke nagari, dan dia yang melindungi kaum. Kemudian ada perangkat penghulu itu namanya manti, artinya menteri lah ya. Itu yang mengurus ke dalam, ke kaum, mengurus anak kemenakan saudara sekaum, dan dia harusnya punya catatan begitu menurut aturan adat. Kemudian ada malin. Malin itu mu'alim dari bahasa Arab, yang mengurus pendidikan anggota kaum, dan kalau perlu mengutus anggota kaum untuk menuntut ilmu keluar, ilmu agama khususnya. Yang keempat, dubalang. Ini perangkat dari penghulu untuk keamanan ketertiban kaum, untuk mengatur nan mudo, orang muda. Itu perangkat tetap dalam kaum. Kemudian malin ini berkembang ketika Islam juga berkembang, dibutuhkan perangkat adat untuk mengurus kegiatan khusus agama, baik di kaum atau di nagari. Maka itulah lahir Orang Jinih Nanampe. Siapa Orang Jinih Nanampe? Nah, perangkat Orang Jinih Nanampe ini beragam di berbagai nagari namanya. Ada yang tertinggi itu mufti. Kemudian ada imam, itu yang tertinggi. Nah, kalau di daerah Padang Pariaman dan sekitarnya, sampai sekarang mufti masih ada. Mufti itu perangkat tertinggi di ujung dari Kepulauan Rantau untuk mengurus urusan agama dan masjid negari. Masjid-masjid dan musala-musala negari. Itu di bawah koordinasi dari seorang mufti. Penetapan awal Ramadan, penetapan hari raya, kapan akan berkurban, sampai penetapan hari baik, bulan baik untuk mulai bertanam. Itu mufti. Di nagari lain tidak mufti namanya, imam. Imam adalah perangkat tertinggi dari Orang Jinih Nanampe. Di bawah imam itu ada katib atau kati. Kemudian ada bila, kemudian ada kadi. Kadi itu yang mengurus perkara keluarga, hubungan kekeluargaan, nikah, talak, rujuk. Sampai tahun 1974 itu masih kadi dari kaum dan nagari yang berperan dalam nikah, talak, rujuk. Kemudian diambil alih oleh Departemen Agama, KUA. Penghulu diambil oleh Kantor Urusan Agama. Kadi dalam kaum dan nagari relatif kehilangan fungsi. Untuk NTCR, nikah, talak, cerai dan rujuk, bahkan untuk konseling keluarga tidak lagi berlaku. Kalau dulu sebelum ada KUA itu kadi di kaum dan nagari yang berperan. Oke, jadi saudara, ada orang Ampe Jinih dalam pimpinan adat, ada Orang Jinih Nanampe di kepemimpinan keagamaan. Di nagari juga ada istilahnya orang Bajinih.
Siapa orang bajini? Orang dalam adat yang mempunyai posisi dihormati. Ada gelar pamuncak. Pamuncak itu dia adalah orang yang ditokohkan untuk mendampingi penghulu dalam urusan-urusan tertentu. Urusan alek, urusan untuk berburu, urusan untuk ada keramaian, dan seterusnya. Pamuncak. Kemudian ada orang tua adat. Biasanya ini dari guru adat. Dia tidak penghulu, tapi karena pengetahuan dan ilmunya dan orang berguru kepada dia, dia menjadi orang tua dan dihormati. Menjadi tempat berguru bagi para penghulu. Orang tua adat. Dan minta sipai istilahnya. Kemudian ada camin atau caramin adat. Ini biasanya perannya seperti seorang hakim di tengah masyarakat karena dia dianggap orang yang paling alim dan paling adil. Hampir sama dengan orang tua tadi. Kalau orang tua itu tempat minta nasihat, kalau caramin itu tempat minta keputusan kalau ada sengketa. Kemudian yang termasuk orang bajinih juga dikatakan Tungku Nantigo. Ini sebenarnya penjabaran dari sistem Rajo Tiga Selo di Kerajaan Pagaruyung di nagari-nagari rantau umumnya dibuat Tungku Nantigo di nagari. Perannya sebagai rajo adat, rajo ibadat, dan rajo alam. Nah, itu 3 kelompok pimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau. Ada orang Ampek Jinih, penghulu Manti Malindu Balang, ada orang Jinih dan Ampek, mufti atau imam, bila kati, ada kadi. Saudara, kita kembali kepada penelitian kami. Ada kesimpulan yang perlu kami bagi kepada masyarakat di sini. Ya, memang ada sedikit yang perlu diketahui bersama oleh masyarakat. Adanya penurunan peran dari orang Jinih dan Ampek di sebahagian nagari. Mungkin sebagian besar. Ada nagari-nagari yang masih bertahan peran orang Jinih dan Ampek ini ketika kaum tetap berusaha mengirim anggota kaumnya untuk menjadi calon tuanku di kampungnya. Disuruh mengaji ke surau atau ke pesantren sampai ilmunya cukup untuk mengajar kembali di kampung. Itu masih bertahan di beberapa nagari, terutama di wilayah Padang Pariaman, ujung dari Pulau Rantau, sebagian di Bonjol dan sebagian di daerah Situju. Kemudian ada yang juga bertahan di beberapa nagari Tuo, itu perangkat adat yang bergelar datuk, itu perannya sebagai orang Jinih dan Ampek, gelarnya datuk. Tapi dia berperan sebagai imam, berperan sebagai kati, sebagai bila, sebagai kadi. Ada peran tuanku yang masih dipertahankan di cukup banyak nagari. Tuanku itu perannya sebagai guru adat, tapi juga guru dalam hal agama. Alhamdulillah cukup banyak nagari yang masih punya tuanku. Bukan hanya di Padang Pariaman, di nagari-nagari di Luhak Nantigo juga tuanku masih dipertahankan sebagian nagari. Tapi, ada tapi saudara, cukup banyak nagari tidak lagi melanjutkan kepemimpinan orang Jinih dan Ampek ini. Tidak ada lagi kaum yang mau mengirim putra-putrinya untuk belajar agama, untuk pulang menjadi guru kembali di kampungnya. Mereka lebih tergiur untuk menjadikan anaknya insinyur, dokter, dan orang-orang yang berhasil secara materi. Sehingga ada nagari yang tidak lagi punya tuanku, tidak lagi punya imam, bahkan untuk mengurus masjid itu pendatang. Khatib pun didatangkan, kati tabang istilahnya. Ketika Jumat, ditunggu kati itu datang dari kota, dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Padang Panjang, dari Batu Sangkar. Nagari itu tidak punya lagi ayam gadang di masjidnya,
tidak punya lagi ulama di kampungnya atau di nagarinya. Menyedihkan. Itu yang kami temukan. Ya, itu sekedar berbagi. Untuk lebih dalamnya mungkin bisa dalam bentuk seminar kita bicarakan ini. Cukup banyak nagari yang sampai tertunda salat Jumat, bahkan sampai batal Jumatnya ketika khatib yang diminta dari luar tidak datang, dan tidak ada naib, tidak ada penjaga di kampung itu, tidak ada khatib dan imam di kampung itu, di nagari itu yang bisa menjalankan tugas imam dan khatib. Itu cukup banyak. Yang saya katakan banyak itu lebih dari sebelah tangan saya ini hitungannya. Ada belasan nagari, belasan masjid yang mulai kehilangan ayam gadang di masjid mereka. Ini yang kami simpulkan dalam hasil penelitian ini. Saudara, sampai di sini tentang urang jinih nanampe, urang ampe jinih, urang bajinih di nagari, dan penurunan peran dan fungsi urang jinih nanampe. Padahal dalam catatan William Marsden, dia mengatakan bahwa dia sudah menemukan 4 tokoh pengurus pada setiap masjid. Dia mengatakan pangicis. Dan itu gambaran sebagai urang ampe jinih di Musaji. Apakah dalam perjalanan sejak catatan William Marsden sampai sekarang terjadi penurunan? Kami menemukan iya, sebagian. Sebagian ada yang bertahan, sebagian sudah mulai menghilang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.